Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Saya seorang guru kelas 6 dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Bayyinah Kabupaten Garut. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPAS, yaitu ciri-ciri khusus hewan, dengan model pembelajaran Project Based Learning, dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri khusus hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Asesmen awal bukan hanya soal nilai, tapi juga menemukan minat dan gaya belajar peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Pada pembelajaran kali ini, saya melakukan asesmen awal pembelajaran dengan memberikan soal tebak siapa aku, yaitu soal cerita yang mendeskripsikan ciri-ciri hewan. Kemudian, peserta didik diminta untuk menebaknya. Setelah asesmen awal selesai, kami melanjutkan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang pertama yaitu orientasi. Pada saat orientasi, penyampaian materi saya lakukan secara berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik. Berdiferensiasi konten saya terapkan dengan menyajikan materi dengan 3 cara, yaitu melalui video, melalui gambar, dan menyajikan teks bacaan melalui buku sumber. Setelah penyampaian materi selesai, kami melanjutkan proses pembelajaran ke tahap selanjutnya, yaitu penyampaian proyek atau pengenalan proyek yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya yaitu membentuk kelompok. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok heterogen. Kemudian setiap kelompok melaksanakan permainan menebak hewan dan pemangsanya. Peserta didik yang berhasil menebak bisa memilih sesuai keinginannya hewan yang akan diidentifikasi. Setelah peserta didik mendapatkan gambar pilihannya sendiri untuk diidentifikasi, peserta didik berdiskusi merencanakan proyeknya, yaitu menetapkan tujuan, merancang tugas, membuat jadwal, dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Pada pertemuan selanjutnya, proses pembelajaran dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek. Peserta didik melanjutkan proses pelaksanaan proyek, yaitu mengumpulkan informasi dan membuat produk buku ciri-ciri khusus hewan. Pembelajaran berdiferensiasi produk diterapkan di sini, yang mana peserta didik dibebaskan memilih bentuk bukunya seperti apa, bahannya dari apa, desain dalamnya seperti apa, dan pembagian tugas dalam kelompoknya pun dibebaskan sesuai kemampuan peserta didik masing-masing. Kebebasan tempat dan cara mengerjakannya pun bebas sesuai gaya belajar masing-masing. Setelah pelaksanaan proyek selesai dan tercipta produk sebuah buku tentang ciri-ciri khusus hewan, peserta didik mempresentasikan hasilnya. Setiap kelompok memperlihatkan hasil proyek mereka dengan cara mempresentasikan dan mempromosikan keunggulan bukunya masing-masing. Setelah kegiatan presentasi, peserta didik melaksanakan asesmen mandiri. Asesmen dibedakan menjadi 2 jenis soal. Bagi siswa yang pemahamannya lebih tinggi, diberi soal teka-teki silang yang lebih menantang. Dan bagi peserta didik yang pemahamannya masih belum tinggi, diberi soal yang mengasah kemampuan namun dibuat lebih menarik, yaitu melalui sebuah game. Itulah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen pembelajaran yang berpihak pada murid yang telah saya laksanakan. Dan inilah hasil proyek peserta didik, yaitu produk buku mini tentang ciri-ciri khusus hewan. Hasil pembelajaran proyek ini sangat memuaskan. Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman tentang ciri-ciri khusus hewan. Selain itu, siswa juga mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis,
komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Buku mini ini yang dihasilkan siswa sangat beragam dan menarik. Dan sebelum pembelajaran ditutup, saya pun melaksanakan refleksi dan evaluasi. Ada evaluasi diri, yaitu peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil kerja kelompok. Ada evaluasi kelompok, yaitu kelompok melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok secara keseluruhan. Dan ada umpan balik, yaitu guru memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa dan kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan asesmen yang berpihak kepada murid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.